Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Graciela Munau, Prodi Sistem Informasi dari Fakultas Sains dan Teknologi semester 4. Baik, di sini saya sudah menampilkan hasil tugas saya, yaitu studi kasus normalisasi, itu basis data lanjutan. Dan saya akan jelaskan pertama, yaitu pengertian normalisasi. Normalisasi ini adalah sebuah upaya untuk memperoleh sebuah basis data dengan struktur yang baik atau ruang penyimpanan yang efisien dengan cara menerapkan sejumlah aturan atau bentuk normal pada setiap tabel yang menjadi anggota basis data tersebut. Dan di mana pengertian normalisasi ini ada tujuannya. Tujuannya itu adalah agar data tersebut yang tidak random dan memiliki data integriti yang kuat, sehingga ketika kita melakukan relasi antara tabel akan dengan mudah kita menjaga data integriti dan mendapatkan datanya. Lanjut, dan di sini sudah ada langkah-langkah normalisasi, di mana langkah-langkah normalisasi ini terbagi atas 3. Yang pertama yaitu bentuk normalisasi ke-1 atau 1NF, dan 1NF ini mempunyai syarat atau mempunyai ketentuan agar bisa tidak ada lagi ketergantungannya atau atribut yang lengkap. Yang pertama itu adalah 1. Tidak ada set atribut yang berulang atau bernilai ganda. Telah ditentukannya primary key untuk tabel atau relasi. 3. Tiap atribut hanya memiliki satu pengertian. Dan keempat, tiap atribut yang dapat memiliki bentuk memiliki banyak nilai sebenarnya menggambarkan entitas atau relasi yang terpisah. Begitupun sebelum kita masuk ke 2NF, kita harus memenuhi dulu 1NF itu. Apakah 1NF itu sudah tidak ada ketergantungan lagi atau atributnya sudah lengkap, maka kita bisa lanjut ke bentuk normalisasi kedua atau 2NF ini. Dan dimana 2NF ini mempunyai syarat juga. Yang pertama yaitu bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk normal ke-1. Yang tadi saya sudah jelaskan, ketika dia sudah memenuhi 1NF maka dia bisa lanjut ke 2NF. Dan kedua, atribut bukan kunci non-key atau atribut haruslah memiliki ketergantungan fungsional sepenuhnya pada primary key. Lanjut, di sini sudah ada juga bentuk norma ketiga, di mana langkah-langkah normalisasi ini itu di sini cuma saya tuliskan cuma sampai 3NF. Dan di sini yang pertama, bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk normal kedua. Dan kedua, atribut bukan kunci non-key atribut tidak boleh memiliki ketergantungan fungsional terhadap atribut bukan kunci lainnya. Seluruh atribut bukan kunci pada suatu relasi hanya memiliki ketergantungan fungsional terhadap primary key di relasi itu saja. Lanjut, di sini menerapkan bentuk normalisasi ini cuman hanya dijelaskan bahwa memberikan contoh atau rancangan yang kita akan tampilkan. Langsung kita lewati saja. Nah, dan sebelum tadi saya masuk ke gambar sesudah ini, di sini dia menjelaskan contoh dokumen mengenai faktor pembelian barang. Di sini saya memiliki faktor pembelian barang, di mana faktor pembelian barang ini belum masih ada atau masih ketergantungannya masih banyak yang belum lengkap atau atributnya belum lengkap. Lanjut, bentuk normalisasi. Normalisasi ini adalah langkah pertama. Yang tadi 1NF itu dalam melakukan normalisasi data dengan membentuk contoh data tersebut di atas dengan membentuk normalisasi data dengan cara mencantumkan semua atribut data yang ada apa adanya seperti terlihat berikut ini. Dan di sini tabelnya sudah normalisasi. Kenapa? Karena di sini sudah mencantumkan semua atribut atau atribut datanya dari sebelum tabel yang ini.
faktor pembelian barang. Di sini sudah ada kode sub atau kode makanan atau nama. Di sini juga ada nama. Di sini juga ada kode barang, nama barang, tanggal pembeliannya atau jatuh temponya kapan, dan harga dan jumlah dan total. Lanjut, di sini ada relasi faktor. Saya hanya jelaskan saja dari atributnya. Di sini ada faktor tadi saya jelaskan, ada kode, ada nama dan nama barang, dan tanggal atau tempo dan jumlah total. Lanjut, dan di sini sama saja tadi. Dan di sini ada inserting penyimpan, di mana sebuah pembelian barang ini kita tidak dapat memasukkan kode dan nama sebelum kita harus ketahui atribut atau atributnya ini sudah lengkap atau ketergantungannya lagi sudah tidak ada. Jadi tanpa adanya transaksi pembelian, sehingga supplier ini baru bisa dimasukkan kalau ada transaksi pembelian. Dan 2, letting atau penghapusan. Bila suatu resor atau baris di atas dihapus, misal nomor faktor 779, maka berakibat pada penghapus data supplier S002 atau Hitachi padahal data tersebut masih diperlukan. Dan ketiga yaitu dating atau pengubah, di mana pengubah ini kode nama, atau kita bisa mengubah kodenya dengan nama supplier terlihat ditulis berapa kali. Bila nama supplier ini berubah, maka setiap barang merupakan atribut turunan. Lanjut, yang sudah seperti saya jelaskan tadi, masuk pada bentuk normal kedua atau 2NF. Nah, sebelum kita masuk pada tabel tersebut, kita lihat dulu bentuk normal kedua atau 2NF ini, apakah dia sudah memenuhi ketergantungannya atau sudah lengkap atributnya, seperti di tabel tersebut. Nah, maka di sini dia bentuk normal ketiga atau 3NF. Bentuk normal ketiga ini mempunyai syarat setiap relasi tidak mempunyai atribut yang tergantung transitif, harus bergantung penuh pada kunci utama, dan harus memenuhi bentuk normal kedua. Sebelum kita masuk ke normal ketiga atau 3NF ini, kita masuk dulu ke normal 2NF sebelum kita masuk ke 3NF. Seperti gambar berikut, dia sudah memenuhi 2NF, tapi dia tidak memenuhi 3NF, maka hasilnya masih banyak ketergantungan atau masih atributnya belum lengkap. Mungkin hanya itu dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.